Ini apa nih Om Kopang nih? Mobil apa nih sebetulnya ini? Saya lihat mesin dengan sasis ini berbeda nih. Ini lagi proses apa nih? Kita kebetulan punya satu konsumen yang dia juga penasaran ingin merubah atau membangun sesuatu dari yang biasa gitu, dengan spek-spek yang diinginkan. Ini basic, sebetulnya dia sasisnya Escudo tahun 96, menggunakan mesin Daihatsu TAP GT, berikut dengan transfer case dan transmisinya satu set kita pakai punya TAP GT, dan tentu gardan depan belakang dan linknya semua, bahkan spring semua kita pakai TAP GT. Tapi basicnya ini bodi keseluruhan kita tetap menggunakan Escudo, bahkan ke panel-panel instrumen kita berusaha menyesuaikan dari yang si TAP GT ini ke aksesorisnya Escudo. Itu saja mungkin. Berarti intinya mobil Escudo tapi diganti mesin dengan TAP. Bisa dikatakan seperti itu, tapi ini jauh lebih dalam lagi sebetulnya dari itu, dari hanya sekedar pergantian mesin saja. Ini banyak perubahan, banyak yang kita kerjakan untuk menyesuaikan spek-spek tadi. Saya kasih contoh sedikit. Kalau di TAP GT ini misalkan sistem instrumentalnya masih kebanyakan menggunakan analog, karena memang tahun segitu masih menggunakan teknologi yang seperti itu. Nah, untuk TAP GT yang ini karena dia sudah menggunakan bodi yang agak muda, kita berusaha menambahkan aksesoris yang memang teknologinya juga lebih maju. Hanya di bagian aksesorisnya saja, misalkan di speedometer kita melakukan perubahan, di lampu-lampunya kita melakukan perubahan, tentu dengan penyesuaian dengan keadaan sekarang. Itu aja mungkin. Terus ini mesin TAP ini kan tentunya dudukan segala macam, apa nih yang dirubah biar masuk plug bisa dipasang ke sini nih? Nah, apakah ada perubahan-perubahan? Ya. Jadi untuk pemasangan suatu engine ke sasis atau dudukan engine yang lain itu tentu memerlukan banyak ubahan. Tidak serta-merta misalkan kita mengganti satu mesin ke bodi satu kendaraan itu langsung misalkan kita bisa bongkar pasang, tidak seperti itu. Jadi banyak yang harus memang disesuaikan atau kita bentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai atau mendekati konstruksi mesin ketika pada saat dia berada di memang bodinya dia. Jadi kalau kita ambil lingkaran contoh seperti ini, nah karena si posisi mesin ini berdiri di tengah, si sasisnya ini berdiri atau berada di luar, jadi kita ambil garis tengahnya. Yang 50% harus ikut ke konstruksinya Daihatsu TAP, nah yang 50%-nya harus ikut ke konstruksinya si Suzuki Escudo ini. Nah dengan cara tentu berbagai macam cara, banyak mungkin yang lebih profesional atau lebih ahli di bidangnya, tapi kalau untuk saya pribadi saya acuannya hanya seperti itu saja. Jadi kalau misalkan engine mountingnya si TAP GT ini berbentuk mempunyai alas seperti itu, nah nanti untuk penyesuaian ke sasis si Suzuki Escudo ini kita berusaha mengikuti si engine mounting si Daihatsu TAP tersebut. Itu saja, hanya itu saja yang perlu diperhatikan. Untuk perubahan kaki-kaki sama, jadi untuk perubahan kaki-kaki juga kita tidak terlalu jauh acuannya atau patokannya dari konstruksi aslinya si Daihatsu TAP tersebut. Hanya saja kalau untuk yang satu ini dia karena memang konsumen kita ingin menggunakan oper axle, jadi si posisi gardannya ini ada di bawah per daun kalau kita bilang. Kalau pada umumnya dia berada gardannya ini di atas, tapi kalau ini perubahan jadi dia berada di bawah. Ya, selebihnya kita berusaha menyesuaikan dengan konstruksi bawaan betul-betul Daihatsu TAP.
Tapi kalau untuk jarak sumbu roda, misalkan dari lebar jarak sumbu roda, kita menyesuaikan dengan konstruksi sasis atau bodi yang ada. Itu saja, tidak ada terlalu banyak perubahan. Hanya sistem rem dan sebagainya memang dilakukan perubahan. Ini saya lihat yang belakang ini diganti cakram nih. Ya, jadi kebetulan bawaan si Escudo ini kan yang depannya ini kan dia cakram. Nah, kita dapat gardan satu set yang depan ini punyaan TAF, dia juga sudah menggunakan cakram. Jadi daripada cakram Escudo itu nggak kepake, kenapa nggak kita pindah ke belakang aja? Mungkin dari spesifikasi atau dari detailnya atau dari perhitungannya mungkin jauh dari kata maksimal, tapi pada dasarnya bekerja dengan baik, meskipun halnya dipindah ke sistem pengereman belakang. Dengan catatan kita bisa memahami bagaimana cara kerja sistem rem belakang tersebut, dari mulai konstruksi pemasangan disnya, dari mulai pemasangan kalipernya, dan dari tekanan si minyak remnya tersebut. Bahkan dengan tekanan booster berapanya kita harus betul-betul menghitung secara teliti. Itu saja. Selebihnya komponen sama. Depan menggunakan disc drive dan belakang juga akan bisa bekerja sama dengan catatan itu tadi. Berarti rencananya ini 4x4 ya? Ya, rencananya ini 4x4, bahkan kita sudah pasang gardannya lengkap, transmisi dengan transfer case dan papan pendukungnya sudah kita coba susun sedemikian rupa sehingga memang betul-betul ini akan bekerja secara maksimal, tentu dengan spesifikasi yang memang tidak 100% untuk off-road. Ini hanya sifatnya untuk paling ekspedisi atau hanya yang tidak off-road berat-berat lah, istilahnya seperti itu, karena memang menyesuaikan dengan kapasitas atau daya tahan si part komponen yang memang kita gunakan. Oke Om Kopang, ini kita sudah cukup panjang lebar nih. Berarti intinya apapun keluhan Anda terkait masalah otomotif, pembuatan pagar, tralis ataupun baja ringan, Om Kopang siap untuk melayani ya. Ya. Ada nomor WA yang bisa disebutkan? Ya. Untuk keluhan-keluhan, misalkan selama itu berkaitan dengan memang yang teknik tadi kami tangani atau kami kerjakan, tentu kami dengan senang hati akan siap membantu. Bisa menghubungi saya langsung di nomor 0857 1894 9082. Terima kasih. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. For you and I were safe and
ticking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow